Darling, you send me. Darling, you send me. Perkenalkan, nama saya Bentang Arif Budiman. Saya dosen di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Riwayat pendidikan saya S1 di Teknik Mesin tahun 2006, lalu melanjutkan studi S2 dan S3 di Tokyo Institute of Technology, Jepang. Saat ini saya bergabung di kelompok keahlian perancangan mesin, dan bidang keahlian saya sekitar terkait dengan fracture mekanik, mekanika retak, desain dan prototyping, juga khususnya untuk kendaraan listrik. Riset yang sedang saya lakukan di kelompok kami saat ini terkait dengan mekanika retak pada material-material maju, khususnya material-material komposit. Selain itu, kita juga melakukan penelitian terkait kegagalan pada baterai, khususnya teknologi baterai solid state, di mana itu menjadi teknologi masa depan, diharapkan menjadi teknologi masa depan. Selain itu, kami juga melakukan riset bersama dengan rekan-rekan, baik dosen-dosen di FTMD maupun dosen-dosen dari fakultas lainnya terkait dengan kendaraan listrik. Kami membuat prototype, ada mulai dari electric trike, kendaraan roda 3, juga bus listrik saat ini sedang dalam tahap manufaktur. Di sana risetnya termasuk multidisiplin karena mengikuti atau mengajak banyak sekali dosen-dosen dan juga mahasiswa dari jurusan-jurusan lain, khususnya teknik elektro, instrumentasi kontrol, sampai desain produk. Luaran dari riset-riset yang biasa kami lakukan, tentu yang pertama adalah publikasi ilmiah dan juga prototyping. Kami juga sedang submit beberapa HKI yang nantinya saya rasa akan berguna untuk industri. Jadi intinya kita melakukan dua jalur sekaligus, dari sisi engineering produk kita lakukan, dari sisi sains juga kita kerjakan gitu. Ke depan riset-riset terkait basic science dan juga engineering produk akan tetap dilakukan. Pada dasarnya, jika ingin bergabung dengan tim kami untuk menjadi mahasiswa yang dibimbing oleh kami selalu menekankan bahwa penelitian itu harus sesuatu yang memang sama-sama kita tidak ketahui bersama. Jadi tidak menarik kalau misalnya penelitian itu jawabannya sudah ada. Jadi biasanya kalau di grup kami, topik-topik penelitiannya akan seputar hal-hal di mana research question-nya akan sangat kadang-kadang futuristik, mungkin juga implementasinya jauh ke depan, dan itu akan sangat cocok untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan studi misalnya. Adapun kalau yang ingin tertarik bekerja setelah lulus setelah lulus, maka kita akan berikan topik-topik yang sifatnya engineering product, karena kami punya beberapa kerjasama juga dengan mitra industri. Apapun itu, research question biasanya kita akan tekankan di sana supaya tidak istilahnya reinvent the wheel yang melakukan daily task saja, seperti itu. Terkait dengan
tugas sarjana ya yang perlu kita tekankan, mahasiswa itu khususnya apabila kita ingin lulus S1, kita tidak cukup menyelesaikan SKS perkuliahan. Kita juga perlu menyelesaikan apa yang disebut dengan tugas sarjana. Dan biasanya tugas sarjana ini akan menjadi bagian penentu apakah kita bisa lulus dengan baik atau tidak gitu ya. Betapa banyak yang akhirnya kuliahnya selesai tapi tugas sarjananya terbengkalai. Nah, tugas sarjana juga seharusnya menjadi salah satu kebanggaan ya, output pertama kita sebagai calon engineer nanti ke depan. Kalau di luar negeri biasanya apabila mereka lulus gitu ya dan mereka diwawancara di industri, ingin diserap di industri, selain kemampuan intelijensia, mereka juga diminta untuk menjelaskan tugas sarjana mereka yang mereka lakukan ya selama di kampus. Dan tugas sarjana juga biasanya merepresentasikan tidak hanya kecerdasan tapi juga endurance ya, kegigihan dan ketabahan ya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, oleh sebab itu seperti tadi yang saya sampaikan bahwa penelitian-penelitian nanti yang bisa Anda terlibat jika memang tertarik di grup kami akan berfokus pada penelitian-penelitian yang sifatnya dosen pun belum mengetahui jawabannya begitu. Jadi ini bukan bagi saya filosofi tugas sarjana itu bukan hanya exercise begitu sehingga bisa lulus, tapi kita sama-sama mengeksplor science dan juga engineering. Biasanya saya akan memberikan sebanyak mungkin pengetahuan dan informasi yang selama ini saya punya ke mahasiswa di tahap-tahap awal, dan setelah itu kita akan sama-sama bergerak melangkah bersama. Saya termasuk dosen yang tidak suka menyembunyikan informasi di awal gitu ya. Memang ada beberapa filosofi pendidikan juga yang bilang ya sebaiknya disembunyikan dulu nanti sambil exercise. Tapi kalau saya filosofi saya di penelitian itu mahasiswa itu harus berada pada satu level yang sama pengetahuannya dengan dosen, dalam arti harus dalam on the same page ya, harus dalam level yang sama. Nah, sehingga nanti pada akhirnya pengetahuan itu tidak hanya didapat oleh mahasiswa tapi juga didapat oleh dosennya, juga bisa mengambil manfaat dari situ. Dan yang berikutnya terkait dengan penelitian, saya sangat menekankan multidisiplin ya. Saya termasuk yang seamless, artinya semua bisa dicoba, apalagi Anda sebagai mahasiswa begitu. Jadi kolaborasi dengan bidang-bidang lain itu sangat banyak, dan rasanya hampir semua tugas sarjana yang saya bimbing itu biasanya multidisiplin gitu. Jadi tidak hanya terfokus pada satu bidang seperti itu. Dan biasanya juga di awal saya akan tanyakan nih kepada mahasiswa setelah lulus apakah ingin melanjutkan studi atau ingin bekerja, karena menurut saya topik tugas sarjana itu harus inline dengan rencana-rencana ke depan. Kalau yang sifatnya ingin studi lanjut, maka kita akan berikan topik-topik yang lebih dekat dengan sains, mungkin teknologinya untuk masa depan, seperti tadi contohnya terkait dengan mekanika retak pada komposit ya, structural health monitoring, ada lagi tentang next generation of battery technology gitu, yang memang mungkin aplikasinya masih 10-20 tahun ke depan. Karena itu akan sangat berguna nanti kalau
misalnya ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi kalau yang berminat untuk industri, biasanya saya akan memberikan tugas-tugas atau topik-topik yang sifatnya praktis, engineering product, namun di satu sisi juga ada nilai kebaruan seperti itu. Jadi tidak melakukan daily task menggunakan, artinya melakukan hal-hal yang sama ya, yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain gitu. Dan di situ industri akan sangat berperan. Rasanya kita cukup beruntung, kami cukup beruntung karena kami juga punya beberapa kerjasama dengan industri yang nantinya bisa tidak hanya sebagai exercise untuk menyelesaikan problem di industri, tapi juga kita bisa dapat support dari mereka. Jadi rasanya itu yang akan kita coba jalankan untuk tugas sarjana. Sekian dari saya. Semoga kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan penelitian bersama. Terima kasih.